Waktu zaman itu, zaman COVID malah kita Jaya. iya. Sampai 100 juta per bulan Iya. ya, luar biasa ya. Kali ini Coach Nanda mewawancarai pengusaha tanaman hias yang meneruskan usaha orang tuanya. Mari tonton video lengkapnya. Siang Mbak Tika. Siang Coach. Gimana nih ceritanya bisa punya usaha tanaman hias seperti ini? Karena kalau menurut saya termasuk lengkap ya, tanamannya banyak gitu loh. Iya, iya. Awalnya sih dari usahanya dari orang tua ya. Oh, orang Dari tua orang menjalankan tua, ya. ini ya. Terus Saya hanya meneruskan sekarang gitu ya. udah berapa tahun meneruskannya? Saya sih kurang lebih baru sekitar 4 tahunan ini yang meneruskan. 4 tahunan. Oh, gitu. Kalau orang tua sih udah dari tahun sekitar 80-an lah ya. Dari mulai usaha ini Iya. tahun 80. Oh, gitu. Nah, dari awalnya apakah berarti Mbak Tika kecil dengan usaha Bapak seperti Iya, ini ya? benar. Nggak ada usaha lain ya, Iya, Bapak iya. ya? Oh, gitu. Nah, apa namanya? Awalnya kalau dari Mbak Tika sendiri melihat Bapak menjalankan usaha ini kayaknya jatuh bangunnya ada nggak sih? Iya, banyak banget Coach. Banyak banget. Iya. Karena saya dari lahir yang dari ini udah melihat perjuangan Bapak gitu ya. Di usaha ini jatuh bangunnya. Nah, kira-kira kalau usaha ini tuh jatuhnya di mana, bangunnya itu di mana gitu? Dari awal usaha ini si Bapak itu memang awalnya jadi dari nol ya, dari nol ya. Kita dari kampung awalnya ke Oh. sini, rumah pun ngontrak gitu kan ya. Di kampung tuh apa sih punya kebun kita jual buat modal gitu. Buat modal awalnya Iya, usaha awalnya ini. Oh, gitu. Ya nggak gampang ya, awalnya nggak gampang menekuni usaha ini. Apakah dari dulu sudah ramai daerah sini dengan persaingan sesama tanaman hias? Belum gitu ramai kayak sekarang ini ya gitu. Karena dari dulu itu Bapak itu dari apa sih berkeliling. Oh, Ini. awalnya tanaman iya. hias pikul. Iya, pikul gitu awalnya. Jadi saya tahu banget perjuangannya Bapak saya itu. Sampai seperti ini. Iya. Nah, kira-kira sebagai yang meneruskan nih, tantangannya sama nggak sih sama Bapak? Bapak kan membangun usaha ini nih. Kalau Mbak Tika tuh tetap menjaga usaha ini lebih maju ke depannya. Nah, tantangannya apa dari Mbak Tika sendiri? Tantangannya mungkin sih nggak seberat orang tua ya. Oh, gitu ya? Iya, karena kan orang tua itu dari nol ya. Sekarang kan kalau meneruskan si Bapak kan memang udah ada Basicnya. Iya, basicnya sudah ada, terus mungkin pelanggan-pelanggan juga udah ada gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Ya, Kita karena tinggal- biasanya kalau kayak gini kan pelanggannya pelanggan tetap ya, balik Iya. dia ke apa namanya ke lokasi ini. Iya. Kan kemarin tuh sempat pandemi ya. Iya, Berarti pandemi. Mbak Tika sudah mulai dong terjun di sini. Iya, iya. Nanti gimana tuh tantangannya? Kalau justru kalau waktu pandemi itu kita lagi di atas ya tanaman itu. Tanaman lagi laris. Iya, benar. Karena apa mungkin- tuh? Karena apa ya? Karena apa ya? Jadi orang-orang nggak Mencari keluar rumah kesibukan, kan, cari mencari kesibukan. kesibukan. Jadi dengan tanaman itu lagi jadi booming ya tanaman waktu itu. Gitu. Oh, seperti Banyak itu. yang viral ya itu. Iya, 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 iya. Iya, karena memang waktu itu saya pernah ada juga teman yang menjual pot hias juga Iya. booming. Iya, Ya kan iya. pasti kalau pot hias beserta tanamannya ya. Sebelum jadi pengusaha tanaman hias ini profesinya apa sih? Saya sempat bekerja di tempat laundry ya. Oh, Iya. bekerja atau punya usaha? Bekerja. Oh, bekerja di tempat orang laundry. di laundry. Ah, terus Di itu tempat berapa tahun rapi, tuh? gitu. Lama juga ya. Berpindah-pindah saya. Oh gitu, tapi benar-benar belum kepikiran pada waktu itu Iya, menerusin. belum kepikiran. Waktu itu belum kepikiran pokoknya untuk menerusin gitu ya. Nah, awal titik baliknya mau meneruskan usaha Bapak tuh apa momennya? Ini ya, satu mungkin kan Bapak sudah tua juga ya.
terus nggak ada yang meneruskan, terus lihat juga ini usahanya lumayan menjanjikan juga gitu ya. Alhamdulillah lah. Menjanjikan ya. Oh Alhamdulillah. iya, iya sih yang namanya orang pasti nggak laki nggak perempuan malah sekarang tuh suka tanaman. Iya, iya. Karena apa ya, memberikan vibe positif lah gitu kalau kita beserta tanaman gitu ya. Ketika memutuskan untuk meneruskan Bapak itu menguasai pengetahuan tentang pertanaman ini butuh waktu berapa lama dan sulit nggak? Sampai sekarang pun saya masih belajar ya, karena masih belajar? Iya, Setelah 4 tahun bergabung? Iya, masih belajar. Dari nama-nama ini pun saya masih belum hafal semua nama-nama gitu. tanaman ini ya. Serupa tapi beda-beda Iya. nama. Serupa seperti kayak aglo aja udah berapa Harian. jenis ya? Ada 39 inilah namanya dia. Untuk Banyak sih. sejenis aglo aja, iya. Sedangkan kan banyak ya, ada aglo, pilo, antirum lah, banyak lah. Iya, gitu. iya. Ketika ada jenis tanaman yang booming tuh berarti Mbak Tika harus siap-siap Iya, ya. iya. Kita Produk juga. knowledge-nya Iya, harus bagus ya. iya. Setiap bulannya nih kalau boleh di-sharing, biaya apa aja sih yang dikeluarkan? Kita buat beli pupuknya ya, buat semprot hama lah gitu. Pokoknya itu aja sih. Listrik Kayak- apa gitu? Ya, listrik juga Di sini ada tenaga kerjanya nggak? ada, Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Nah itu tugasnya apa tuh? Tugasnya dia ini Merawat aja, ini, membantu merawat, merawat. ya, membantu membudayakan juga gitu. Untuk biaya bulanan itu bagus. Alhamdulillah ya. Mbak Tika itu perlu pinjam ke bank nggak sih? Pernah nggak sih dalam membesarkan usaha ini awalnya menggunakan jasa pinjaman ke bank? Alhamdulillah sih enggak ya, si Bapak Mandiri? Mandiri, iya. Cuman awalnya itu kita emang menjual harta punya kita ya. Dari kampung jadi bagus ini buat modal awalnya itu aja sih. Oh jadi ada sebidang tanah di kampung yang dijual, yang dijadikan modal Iya. sebagai awal dari usaha ini. Berarti sekarang udah balik dong? Alhamdulillah. Udah balik dong modalnya ya? Alhamdulillah. Selama menjalankan usaha ini ya, dari Bapak khususnya, apa aja sih yang udah kebeli? Kita awalnya di sini ngontrak ya. Sekarang si Bapak alhamdulillah udah kebeli 2 rumah ya. Gitu. Udah kebeli rumah sendiri? Udah. Alhamdulillah. 2 unit? Iya. Sama paling kendaraan motor ya. Kebeli kendaraan, alhamdulillah ya. Berarti dari bisnis yang kelihatannya sederhana ya, ini kan Iya. sederhana gitu, Iya. maksudnya luasnya juga. Paling berapa nih Mbak luasnya Mbak? Ada kali? 50 meter persegi kali ya? Iya ada. Ada ya, 50 meter persegi ya. Bapak dengan modal dari nol bisa manajemen apa namanya keuangannya sehingga terbeli aset gitu ya. Nah berarti PR Mbak juga harus lebih berat nih ya? Iya, iya benar. Karena Saya kenapa? Karena harus lebih ya, harus lebih mengembangkan lagi gitu kan. Bener. Bapak aja yang istilahnya zaman dulu tuh bisa gitu, ada dia memaintain keuangannya sehingga terbeli aset. Bagus tuh Mbak. Nah, rencana kedepannya ini apa nih? Alhamdulillah sih lapaknya udah adalah 1 lagi ya. Dalam hal menjalankan usaha ini ya, setiap bulan itu kira-kira berapa sih penghasilannya? Kotor ya, kotor misalnya rata-rata aja rata-rata. Nggak menentu ya kita omsetnya. The best lah, pernah dapat omset, pernah sampai sebulan 100 Pak. Pernah. Waktu zaman Covid malah kita Jaya. Iya. Covid itu kita malah Sampai 100 juta per bulan ya, luar biasa ya. Usaha tanaman hias ini apa hanya bertumpu pada retail aja atau ada kerjaan proyek? enggak, kita keluar ya menerima dekorasi taman. Oh, berarti ada proyekan gitu Iya, ya di iya, luar gitu. ya? Ada proyek Berupa luar dekorasi taman. Iya. Terus Ya dekor-dekor orang yang apa sih ya, pelaminan kayak gitu-gitu. oh jadi nggak melulu ngandelin yang tamu datang. Ya tidak sih, enggak gitu. Kan kalau tamu datang retail ya, Iya. kita bilangnya ya. Iya. Kendala yang paling berat itu adalah ketika terjadi sepi proyek gitu ya. Berarti uang masuk yang besar nggak ada gitu. Iya. Cara ngatur cash flow-nya gimana tuh kalau keadaan sedang tidak bagus keuangannya? Terbayar nggak tuh gaji karyawan atau hutang pada supplier gitu? Ya, kendala sih ya ada ya.
Cuman emang selama ini alhamdulillah sih ada aja ya. Cuman kita siasati aja. Kalau zaman COVID dulu kan kita emang lagi di atas ya. Sekarang ketika membaik malah kita Standar aja. Ya, standar aja. Jadi kadang kita siasati. Sekarang siasati yang kerja juga nggak full seminggu gitu. Nggak tiap hari masuk. Iya, nggak tiap hari masuk gitu. Alhamdulillah sih ya. Saya juga masih belajar lah ya dari orang tua. Belajar jadi pengusaha ya. Iya. Mbak Tika, ini cara pengaturan keuangannya itu apa dicatat? Ada pembukuannya atau bagaimana? Atau kayak ya udah hitung dagang aja berapa beli, berapa uang masuk, uang keluar, gimana di sini? Pencatatannya bagaimana? Ada yang pencatatan di pembukuan ya. Jadi misalnya untuk hari ini kita apa aja yang kita keluarkan gitu untuk pembelian ada itu. Berarti secara nggak langsung itu cash flow sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun, Iya. ada catatannya gitu ya. Ada nggak tabungannya dalam usaha ini? Kita sisihkannya per hari ya. Setiap hari? Iya, setiap Pasti hari. ada pos-pos untuk tabungan? Iya, maksudnya untuk pengeluaran gitu kan, untuk pengeluaran ya semua ya, pengeluaran termasuk karyawan, untuk pembelian, pokoknya pengeluaran aja gitu kan. Pokoknya keuntungan kita sisihkan aja gitu aja. Mbak Tika, boleh dong di-sharing-sharing ke kita supaya juga menjadi semangat untuk orang lain yang mau meneruskan usaha orang tuanya gitu. Karena kan ada gini, Iya. orang tuanya punya usaha apa, terus anaknya nggak mau nerusin, alasannya bukan passion saya gitu Iya, kan. iya. Nah, saran Mbak Tika sendiri gimana? Saran saya sih jangan takut ya buat nerusin usaha orang tua ya. Kita harus semangat. Pokoknya selama kita mau belajar, kita jalanin saja dulu gitu. Insya Allah lah ya, kalau kita semangat, kita jalanin ya. Insya Allah lah. Lama-lama bisnis ini bisa dikuasai ya. Gitu. Sedikit-sedikit bisa nanti. Yang penting kita tuh punya motivasi kuat lah ya Iya, untuk iya. meneruskan gitu ya. Ya, ya. Usaha orang tua. Makasih ya Mbak Tika atas Iya, sama-sama. waktunya, sharing-sharingnya. Semoga ngobrol kita kali ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya bagi teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu untuk meneruskan usaha orang tuanya. Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, share, like channel YouTube Coach Nanda.